Halo, selamat pagi Glenda, selamat pagi saudara semua. Hari ini kita akan membahas kinerja industri tambang batubara di isu 2024 dan juga mungkin sedikit mengenai kejayaan yang termasuk dalam coverage kita. Oke, bisa kita lihat. Jadi secara overall, kalau misalkan data terkait dengan industrinya, performa daripada industri batubara di first Q 2024 dengan bulan 2024 ini cukup solid kalau misalkan produksi mencapai sekitar 100 juta ton atau 190 juta ton tercatatkan berdasarkan data MODM, di mana ini memang run rate-nya sudah mencapai 22% pada RKAB tahun 2024 secara full di angka 920 juta ton untuk produksi rencana tahun ini. Kita melihat di 3 bulan pertama tahun 2024 terkait dengan domestic consumption dan juga ekspornya ini cukup relatif robust, dan peningkatan dari konsumsi ini memang lebih didukung oleh domestic consumption untuk di 3 bulan pertama tahun ini, di mana memang untuk ekspor walaupun mungkin relatif robust untuk ekspor, memang agak sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu. Karena memang demand daripada China dan juga India terkait dengan fiscal system yang tahun lalu ini agak lebih kuat seperti first Q 2023 kemarin. Next. Namun demikian, kalau misalkan kita melihat sebetulnya tren daripada produksi, ini kita melihat sebenarnya di 3 tahun terakhir ya, di second dan third quarter tipikalnya adalah bahwa output batubara itu ada di, dan kita melihat dengan situasi cuaca dan kemudian juga terkait dengan RKB dan juga terkait dengan demand yang meningkat di ini, kita melihat untuk trennya masih sis di 2024. BMKG juga menyatakan bahwa sebetulnya untuk terkait dengan cuaca ini akan masuk musim kering atau musim kemarau dari bulan Mei sampai bulan Agustus, yang tipikalnya adalah sebetulnya apabila cuaca cenderung panas dan kering, dan ini menguntungkan operasional para penambang, sehingga outputnya kita ekspekkan untuk akan cenderung lebih baik, sehingga overall masih relatively inline dengan target KHP tahun ini di 920 juta ton untuk terkait produksi industrinya. Terkait dengan harganya sendiri, melihat sebenarnya memang ada sedikit pergerakan terkait dengan Newcastle, dan sekarang harganya di awal bulan Mei-nya mencapai $150 per ton. Namun demikian, harga terkait batubara ini masih ada di kisaran rentan harga average sekitar 127 dolar per ton sampai dengan April kemarin, sehingga memang untuk sementara kita masih dengan average Newcastle coal prices kita asumsinya base di 116 dolar per ton. Namun demikian, dengan opsi yang kedepannya bahwa sekarang ada sentimen dengan cuaca wave, kemudian juga ekspektasi bahwa demand akan picking up karena memang demand terhadap energi meningkat. Jadi kita masih memonitor pergerakan harga batubara dan juga terkait dengan trade, karena memang ini kita ekspektasinya sama dengan penghujung tahun harga batubara masih akan cenderung lebih berfluktuatif dan juga volatile terhadap sentimen demand yang ada sekarang ini, termasuk faktor baru. Next. Terkait dengan emitennya, overall kita melihat sebenarnya Adaro dibandingkan dengan pemain batubara termasuk dengan DTP yang untuk coverage ini relatively satu estimate tidak kita hebat, karena memang Adaro berhasil meningkatkan kinerja yang cukup baik dari harga jual yang mampu dipertahankan, dan juga terutama dari sisi daya yang memang jauh lebih efisien dibanding sebelumnya, karena memang stripping ratio atau kupas itu juga turun cukup signifikan atas kemarin adanya pre-stripping activities di 2023, ya memang mencatat penurunan biaya cash atau
cost jauh lebih. Jadi memang kita overall kita melihat bahwa ada nih profit terkait dengan kinerja di first 2020. Next. Kemudian terkait KDA ini walaupun memang dari sisi top revenue turun lah estimasi kita, tapi sebetulnya yang sakit adalah penambahan daripada biaya kembali daripada ada tadi biayanya cukup baik di Februari 2024. Jadi ini kita perlu melihat lagi TBA ke depan siapa daripada kita mengharapkan sebetulnya prodi yang lebih kemudian kedua juga mengharapkan adanya proses yang lebih baik juga pada untuk PTA sehingga ini akan bantu kerja ke depan. Tapi untuk sementara kita masih mungkin kita punya sumber baik itu dari PTBA dan mungkin naik tadi ada Ronex. Overall untuk dari sisi valuasi rekomendasi terkait dengan target harga ini masih maintain keduanya untuk PTA dan juga Aro. Aro terakhir punya rekomendasi hold di 2019 untuk target pajak. Dan apabila kalau misalnya Daro ini cenderung akan mempertahankan kinerja yang above estimate daripada konsep dengan mereka pertahankan efisiensi biayanya, ini kita ekspektasikan akan adanya earnings target atau earnings service ke atas sehingga memadu target price juga ke atas. Ya, untuk sementara masih di favor di antara ini atau ada lebih favor ke Adaro ini. Untuk PTBA latest lending kita ada di sell dengan price di 5 per share. Kita ekspektasikan dengan kinerja fundamentally sudah extend terkait dengan harga semesta. Tapi setelah kita ekspektasikan bahwa masa sedikit constant PTBA akan bisa pressure setelah tidak di awal bulan. Mungkin sekian saya kembali mendat Islam. Saya berkasih.